Nah ini Mbak Ayu, Bapak sama Ibu gimana? Terus atau cerai? Sebenarnya sudah bercerai. Saya pun hingga depresi, saya sampai keluar dari rumah selama 5 tahun. Giliran saya balik lagi karena saya kasihan sama adik saya. Saya takut dia diapa-apain sama ibu. Tapi giliran udah saya balik lagi ke rumah, ternyata ibu udah nikah lagi sama berondong. Dan itu saya bukannya senang atau apa, tapi saya jijik. Saya nggak mau. Sampai saya akhirnya depresi. Udah sempet nanya kenapa Ibu memutuskan memilih pria itu? Saya juga nggak pernah tahu dan saya nggak mau menanyakan. Saya lebih baik menahan. Saya lebih adik. Saya ingin menjaga adik saya. Akhirnya sampai seperti saya juga sering dipukulin. Adik saya juga sering dipukulin. Pria itu lebih kaya atau sama biasa? Sama aja. Sama aja, Ustaz. Enggak, Masya Allah. Itu Mbak Ayu ketika pergi meninggalkan rumah itu kemana Mbak Ayu? Ke rumah saudara atau kemana? Saya ke rumah saudara dan juga sahabat juga. Tapi semuanya pada memihak ke saya. Tapi Mbak Ayu merasa mendapatkan ketentraman, mendapatkan keteduhan batin ketika berada di tempat itu ya. Nah ini problem ini Mas Farid ya. Berdasarkan catatan dari National Runway Safe Line, itu anak-anak yang meninggalkan rumah karena kekerasan orang tua itu setiap tahunnya berkisar antara 1,6 sampai 2,8 juta. Dalam mereka meninggalkan rumah, cari keteduhan, cari ketenangan batin gitu ya, karena tidak tahan kondisi di rumah akibat kekejaman orang tua ini gitu. Nah, dan larinya macam-macam. Ada yang kemudian ke jalanan, ke pelarian-pelarian yang lain. Alhamdulillah Mbak Ayu larinya masih ke tempat saudara, ke tempat teman sehingga terlindungi dengan baik. Jadi ini menjadi catatan bagi orang-orang tua yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak, punya tanggung jawab untuk membimbing anak, mempersiapkan generasi menjadi lebih baik. Apa yang terjadi pada Mbak Ayu ini menjadi cermin besar bagi kita semua. Bagaimana kehidupan keluarga dengan bimbingan agama yang kuat, dengan bimbingan agama yang baik menjadi fondasi dalam keluarga. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh ayah Mbak Ayu ini sudah benar, dengan mencoba dengan pendekatan agama, mengajak ibunya untuk sholat, mengajak ibunya untuk menjalankan syariat secara benar. Tapi ternyata ibunya ini berkeras hati, jadi hatinya masih tertutup, hatinya masih terhijab oleh kebaikan-kebaikan. Ini menjadi problem utama. Setelah mereka pisah, ayah tinggal di mana? Ayah tinggal di kampung. Terus Karena Mbak Ayu nggak ikut ayah pada saat yang 5 tahun itu, nggak sama sekali nggak ketemu ayah? Enggak, soalnya pada saat ibu mau cerai, sebenarnya di sisi lain juga aku senang biar bapak tuh lega. Tapi di sisi lain aku tuh nggak bisa karena mama tuh pasti maunya tuh sama aku dan juga adik aku udah nggak bisa lepas. Oke, jadi terus kemudian memutuskan pulang. Nah pada saat pulang dia sudah nikah lagi ya? Gitu Sudah ya? nikah lagi. Kemudian perlakuannya apakah masih sama? Mbak Ayu masih sama, masih terus menyiksa? Terus menyiksa, makanya saya lebih baik tinggal sama bapak, lebih tenang, dan juga adik saya. Nggak ada keinginan untuk misalnya pergi gitu bawa adik ke kampung gitu untuk ketemu sama bapak? Ada. Terus kenapa nggak dilakukan? Akhirnya saya nggak tahan, saya udah bawa aja ke rumah bapak. Akhirnya sudah kabur dari situ? Kabur dari situ. Oke, terus kemudian? Cuman selama di rumah itu benar-benar saya jijik, tapi suaminya malah memperkosa saya. Astagfirullahaladzim. Ya. Cara TV-nya itu terus ya. Sekali-sekali ajakin nonton dong keluar gitu. Nonton? Bioskop. Oke. Ya. Atur aja waktunya. Beneran ya? Apa? Ntar malam, Bu. Beneran? Iya. Kasih ya. Sayang, bentar ya. Keluar dulu. Mau ngerokok ya?
di sini. Mau pakai kamar mandi ya? Iya, tapi berdoa sama kamu. Ayo, kamu. Dasar kamu anak nggak tahu diri, yuk. Kamu rebut suami ibu ya, yuk. Kamu rebut suami ibu. Enggak, Bu, enggak. Dia perkosa aku, Bu. Dia maksa aku. Ibu nggak percaya, yuk. Ibu nggak percaya, ayo. Ibu nggak percaya aku, Bu. Dia yang maksa Kamu yang godain laki ibu. Enggak. Ibu nggak mau lagi dari kamu. Kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Kamu pergi dari sini. Mbak Ayu lapor nggak ke polisi? Sempat saya lapor ke polisi, tapi ibu tuh selalu membela suaminya yang berondong itu. Malah saya juga bingung. Saya tuh nggak pernah bersalah apa-apa. Tapi sih alhamdulillah untungnya di penjara juga suaminya itu. Oh udah proses hukum. Udah Dari kasus pemerkosaan ini apa dari kasus yang lain di penjara? dari pemerkosaan itu. Oh, berarti sempat diproses. Iya. Meskipun ibu tetap mencoba membela Membela suaminya suaminya. itu. Iya. Na'udzubillah. Dia nggak pernah membela saya, tapi selalu membela suaminya. Ya Allah. Ini keputusan pengadilan udah jelas Pak Ustadz. Ya. Kan dia memang pelakunya, tapi kenapa masih tetap nggak sayang? Ya. Harusnya setidaknya ini anak sendiri gitu loh Pak Nah Ustadz. Ya Allah. ini menjadi contoh Mas Farid ya, bahwasanya ketika hati sudah tertutup, jiwa sudah terhijab dari apa itu hidayah Allah, maka ini sudah seperti apa ya, orang yang membatu, hatinya menjadi seperti membatu. Jadi saya bayangin ini kayak dialami oleh istri-istri seperti istrinya Nabi Nuh misalnya. Ada contoh-contoh dalam sejarah Islam bagaimana istri-istri Nabi juga tertutup hatinya, terhijab hatinya, tidak bisa memperoleh hidayah dari Allah. Dan ini dialami oleh Mbak Ayu terkait dengan ibunya ini. Jadi Mbak Ayu, jadi dari sekian juta umat Islam, Mbak Ayu istilahnya tertimpa kisah seperti yang dialami oleh dalam tanda petik ya, kisah Nabi Nuh ini menghadapi seorang ibu yang terhijab hatinya, tertutup hatinya, sehingga menjadi ujian iman bagi suaminya, yaitu ayah Mbak Ayu, termasuk bagi anak-anak. Mbak Ayu harus ikhlas menerima itu, meskipun itu susah, meskipun ini pahit dan meskipun berat ini pasti, sakit dan berat. Saya paham dan bisa merasakan itu Mbak Ayu. Tapi kalau Mbak Ayu ikhlas menerima ini sebagai garis takdir Allah dan sebagai wujud dari ujian Allah kepada Mbak Ayu, insya Allah Mbak Ayu ya, kedepannya ini akan menjadi jalan terang, jalan yang lapang untuk masa depan Mbak Ayu. Sekarang Mbak Ayu hidup dengan ayah. Iya, lebih Terus? bahagia dengan ayah. Ayah sendiri sudah pisah dengan ibu dan Sudah. berada di tempat lain. Ayah nikah lagi nggak? Enggak sampai Ya. sekarang. Terus adik-adik Mbak Ayu atau adik Mbak Ayu dengan ayah? Iya, lebih senang dengan ayah karena lebih mendidik. Setelah pisah, setelah ikut ayah, ada sempat komunikasi nggak sama ibu? Pernah sampai dia datang ke rumah pun saya nggak mau nerima dia karena udah cukup sakit hati. Jadi ibu sempat jemput Ayu dan adik ke rumah. Pernah sampai meminta maaf berkali-kali tapi nggak pernah kita bukakan pintu. Karena udah bener-bener karena dia aku bikin sakit hati dan juga saking berdepresi berat saya. Kita ngerti, kita paham. Terus kemudian saya pengen tahu kondisi ibu gimana sekarang? Saya juga udah nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kondisinya saya udah nggak mau maafin dia lagi, udah cukup sakit hati sampai karena saya udah benar-benar depresi berat. Dengan keluarga ibu mungkin Mbak Ayu ada kontak atau apa, pernah mengadu atau menyampaikan hal ini? Pernah ada. Terus gimana tanggapannya dari keluarga ibu terhadap kondisi seperti ini? Saya udah nggak mau tahu apa-apa lagi. Pak Ustadz, mungkin kita ngerti perasaan anaknya seperti ini, sudah menjadi korban apa segala macamnya, dia sakit hati banget sama ibunya.
Cuma ketika si ibu ini sudah meminta maaf, apakah boleh kita seorang anak yang segitu sakit hatinya tidak memberikan maaf? Orang yang meminta maaf itu dalam syariat dan ajaran Islam harus dimaafkan, karena itu cara yang terbaik. Siapapun, apalagi ini seorang ibu, Mbak Ayu, betapapun besar kesalahan beliau, betapapun dia sudah menistakan Mbak Ayu, dia tetap ibu Mbak Ayu, ya, dia tetap orang tua Mbak Ayu, gitu. Maka sebaiknya dan sudah seharusnya Mbak Ayu memaafkan ibu, karena saya yakin kalau Mbak Ayu bisa memaafkan ibu yang sudah mengakui kesalahan, gitu, maka ini akan menjadi jalan baik ke depannya bagi Mbak Ayu. Jadi seorang ibu mau minta maaf kepada anak itu aja sudah luar biasa Mbak Ayu. Jadi apalagi ini dia sudah mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Siapa tahu dengan Mbak Ayu memaafkan ibu, Mbak Ayu menerima ibu, beliau bisa kembali dan terbuka hatinya lagi untuk melupakan, menjauhi, menghindari dari dosa-dosa, dari kelakuan-kelakuan masa lalu yang sudah lalu. Itu Mbak Ayu. Saya sarankan kalau memang ibu Mbak Ayu sudah minta maaf, ibu Mbak Ayu sudah mencoba untuk ikrar, mau merubah perilaku-perilakunya, Mbak Ayu saya sarankan untuk bisa menerima dan memaafkan beliau. Karena sedosa apapun, senista apapun, sesakit apapun, beliau tetap ibu Mbak Ayu.